Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Cinta Rara, dimana akan memberikan sedikit ulasan mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Mulia, yang tentunya di episode kali ini tidak kalah menariknya dengan episode-episode sebelumnya ya guys ya. Nah guys, dimana di episode kali ini karena merasa sangat penasarannya, Novia mencoba untuk datang ke kantor hakim, dimana saat itu Novia ingin menemui ataupun mencari tahu siapakah Agnes sebenarnya. Yang dimana saat itulah Novia pun merasa sangat terkejut ya, karena dirinya tidak menyangka jika hakim sudah mulai bekerja. Sampai-sampai Novia pun tidak sengaja menendang tong sampah ya guys ya. Yang dimana saat itulah hakim pun merasa curiga. Namun saat itu hakim tidak melihat jika ada orang di sana ya guys ya. Namun di sisi lain saat itu Novia pun saat itu mencoba untuk pergi ya, karena dirinya merasa sangat takut jika dirinya ketahuan oleh hakim, dan pastinya hakim akan tambah marah kepada dirinya. Hakim pun terus saja memandangi tong sampah tersebut ya guys ya. Namun saat itu ada OB yang datang sehingga hakim tidak curiga. Sementara itu Novia masih saja panik ya guys ya, dan sangat cemas jika hakim akan mencari tahu kenapa tong sampah tersebut jatuh. Dimana saat itulah Novia pun merasa sangat terkejut saat dirinya hendak naik lift ya guys ya. Dirinya akhirnya bertemu dengan Agnes yang disebut oleh hakim, waktu dirinya mengatakan bahwa dirinya akan membelikan sebuah susu ataupun hadiah untuk Agnes. Dimana saat itulah Novia mengatakan bahwa Agnes begitu sangat cantik dan juga rambutnya sangat panjang. Dan Novia pun teringat kembali dimana saat itu dirinya mendapati sebuah rambutnya di jas yang dikenakan oleh hakim. Namun saat itu hakim tidak mengetahuinya ya, bahwa itu adalah rambut Tami, bukanlah rambut Agnes. Yang dimana saat itu Novia terus saja ya guys ya memandangi Agnes tanpa menanyakan apakah benar saat ini Agnes sudah menikah ataupun belum, dan juga menanyakan tentang kehamilannya. Namun saat itu Novia pun hanya memandangi, dan apakah itulah yang dimaksudkan Agnes oleh hakim. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Jeffrey masih teringat ya, dimana saat itu dirinya bertemu dengan Pak Samsul. Dimana saat itu Jeffrey pun berusaha untuk berbicara kepadanya, namun Pak Samsul malah pergi meninggalkan dirinya ya guys ya. Dan Jeffrey pun berusaha mengejarnya, namun sepertinya Pak Jeffrey tidak mau sama sekali berbicara kepada dirinya lagi. Dan Jeffrey pun bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Pak Samsul sebenarnya sudah bertemu dengan papahnya atau ada hal yang lain. Dimana saat itu lamunan Jeffrey pun terhenti ya, dimana saat itu Brian ingin mencuci tangannya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu hakim tidak sengaja bertemu dengan Iksan ya guys ya, dan Iksan mengatakan bahwa filenya sudah ditaruh di ruang kerjanya. Dimana saat itulah Agnes pun datang dan menyapa mereka berdua ya guys ya, dan itu yang membuat Iksan pun teringat kembali dimana saat itu Novia menanyakan tentang Agnes ya guys ya, apakah Agnes memang benar-benar hamil, dan ini Mas Hakim ingin membelikan hadiah untuknya. Yang dimana saat itulah Iksan mengatakan bahwa Novia hanyalah salah pendengaran saja. Dan saat itu Iksan pun mengatakan bahwa waktu dirinya menelpon, namun tiba-tiba Pak Reza datang dan mengatakan kepada Iksan untuk mengurus semua berkas-berkas karena ada hal yang sangat penting harus diselesaikan hari ini juga. Itu yang membuat Iksan akhirnya tidak berbicara bahwa Novia menanyakan tentang Agnes ya guys ya. Namun hakim pun merasa penasaran apa yang akan dibicarakan oleh Iksan.
Sementara itu Novia saat ini begitu sangat sedih ya guys ya, dan Novia pun masih saja teringat akan Agnes. Siapakah Agnes sebenarnya untuk Hakim? Novia pun selalu bertanya-tanya dalam hatinya guys ya. Dan Novia pun mengatakan apakah dirinya harus mempertahankan rumah tangganya atau bagaimana. Novia pun merasa sangat bingung ya guys ya, apalagi saat ini dirinya merasa begitu sangat sakit karena Hakim sudah membentak dirinya. Dimana saat itu Novia pun pergi ke sebuah taman dan teringat kembali di mana saat dirinya masih kecil ataupun masih sekolah SD ya guys ya. Dimana saat itu Novia begitu sangat sedih karena satu sepatunya nyangkut di atas pohonnya karena dilempar oleh temannya. Dimana saat itulah Tami berusaha membantu Novia, dimana saat itu mereka berdua pun akhirnya berhasil mengambil sepatu Novia tersebut. Novia pun merasa sangat bahagia dan merasa sangat senang ya guys ya saat itu, dan berterima kasih kepada Tami karena Tami sudah membantu dirinya. Setelah itu Novia pun mengingat kembali di mana saat dirinya menikah dengan Hakim ya guys ya. Dan Novia pun mengingat kembali di mana saat itu dirinya dan juga Hakim di sebuah mobil ya guys ya. Hampir saja mereka dan setelah itu Novia pun teringat kembali di mana saat itu Hakim memberinya sebuah bunga. Namun saat ini Novia pun begitu sangat sedih karena keromantisan tersebut secepatnya hilang darinya ya guys ya, karena saat ini Hakim menyembunyikan sesuatu darinya. Dan saat ini Novia pun masih saja tetap bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang ditutupi oleh Hakim. Dan Novia pun akan secepatnya dan selalu berusaha untuk membongkar kebohongan Hakim terhadap dirinya. Novia ingin sekali rumah tangganya tetap bertahan ya guys ya. Dimana saat ini Novia pun begitu sangat sedih dan sakit hati karena Hakim begitu berani membentak dirinya dan tidak merasa bersalah sama sekali. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Tami berkemas-kemas ya karena dirinya besok harus pergi dari apartemen tersebut karena dirinya akan mencari kontrakan baru dan tidak mau bertemu dengan Hakim lagi ya guys ya. Dimana saat ini Tami tidak mengetahui bahwa apartemen tersebut adalah pemberian dari Hakim untuknya. Dimana saat itulah Novia pun teringat kembali saat dirinya menemukan sebuah gelang ataupun kalungnya pemberian dari Joe. Dimana saat itu Tami pun merasa sangat bahagia karena Joe begitu sangat perhatian dan sayang kepadanya. Dan Tami pun teringat kembali dimana saat itu Joe bersikap kasar kepada dirinya ya guys ya, dan Tami terlihat banyak memar di tubuhnya karena selalu dipukuli oleh Joe. Itulah yang membuat Tami pergi ke Indonesia dan meninggalkan Joe ya guys ya. Dimana saat itu Tami pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau teringat kembali akan kejadian itu karena itu bagi dirinya sangatlah menyakitkan.